Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu wajibatun kawujubil haji man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat-nikmat yang lain. Jangan lupa nikmat dari Allah itu ada dalam hidup kita, menyertai aktivitas hidup kita dalam hitungan detak jantung. Selalu kita ingat itu, karena kalau kita ingat itu akan menguatkan kita saat kita mendapat musibah, bencana, atau cobaan apapun, bahwa nikmat Allah ada dalam diri kita, menyertai hidup kita dalam hitungan detak jantung. Selama jantung masih berdetak, pastikan dalam hati ada nikmat Allah, walaupun mungkin saat itu sedang Allah kurangi karena usia kita, karena kesehatan kita, dan lain-lain. Nikmat Allah itu juga dalam hitungan helaan napas kita. Selama kita masih bisa bernapas, yakini di sana selalu ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah menegaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bila kalian mencoba menghitung nikmat Allah, tidak akan terhitung. Walaupun detak jantung bisa dihitung menurut medis, helaan napas setiap jam kita bisa dihitung, tapi nikmat Allah itu lebih dari itu. Makanya patut kalau kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat, walhamdulillah ala kulli hali. Kita bersyukur kepada Allah, senantiasa memuji Allah dalam keadaan apapun hidup kita. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini pun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih Allah mudahkan langkah kaki kita menuju majlis ini. Langkah kaki kita mudah-mudahan jadi isyarat adalah langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah, di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus di sini ada ikhwan saya sendiri, ada Ustaz Mahfud Syarif, ada Om Hasan sama Lukman, suaminya Puput. Mudah-mudahan jamaah semuanya juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluasan
kelancaran rezeki, keberkahan dalam segala aktivitas hidup kita, dunia sampai akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirnya di kita di sini kita sekarang adalah menguatkan kita kehambaan Allah kita. Hakikatnya semua makhluk ciptaan Allah, terutama manusia yang menjadi khalifah adalah hamba Allah. Tapi faktanya tidak semua makhluk Allah, khususnya manusia, menguatkan dirinya sebagai hamba Allah. Ada yang menjadi hamba dunia, ada yang menjadi hamba harta, ada yang menjadi hamba jabatan, ada yang menjadi hamba hawa nafsu, bahkan ada yang menjadi hamba setan. Makanya setiap bentuk ketaatan adalah menguatkan diri, menguatkan kita menjadi hamba Allah. Apapun, saat kita sholat, itu adalah hal ibadah menguatkan saya sebagai hamba Allah. Saat sedekah, menguatkan kehambaan kita sebagai hamba Allah. Sebaliknya ketika orang melakukan maksiat, itu merusak kehambaan Allahnya. Itu. Makanya kita ini dalam hidup 24 jam menjaga kehambaan Allah kita supaya tetap terjaga. Jangan sampai lupa kemudian merusak kehambaan Allah kita. Hakikatnya kita semuanya hamba Allah. Setan pun ciptaan Allah, iblis pun ciptaan Allah, tapi belum tentu faktanya kita menjadi hamba Allah. Umrah adalah salah satu taqarrub menguatkan kehambaan Allah kita. Umrah itu bukan tujuan, tapi wasilah taqarrub supaya kita lebih kuat kehambaan Allah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendapat status dari Allah itu haji, umrah, maka kita akan mengorbankan apapun yang kita miliki, karena yang kita tuju adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata umrahnya atau hajinya. Bukan. Ya, kalau umrah haji menjadi tujuan, banyak orang yang asal berangkat tidak memperhatikan hartanya halal tidak, hartanya dari mana, itu caranya bagaimana, dengan siapa aku berangkat, itu menjadi catatan. Kalau tujuannya umrah, tujuannya haji. Tapi bukan, ibadah itu bukan menjadi tujuan terselesaikannya ibadah itu, tercapainya ibadah itu, tapi itu adalah wasilah. Itu taqarrub, bentuk taqarrub kepada Allah, bahwa kita akan menuju Allah di dunia, di Baitullah. Maka yang perlu adalah dikuatkan niat kita ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Bineng sama Om Hasan akan berangkat menuju Baitullah dari sini tanggal 7 November. Mudah-mudahan Allah mudahkan proses perjalanannya, Allah sehatkan badannya. Mudah-mudahan ini jadi perjalanan spiritual yang akan membuka berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang mampu untuk melaksanakan umroh, walaupun mampu secara ekonomi dan kesehatan. Tidak semua. Banyak orang yang harus berjuang dulu untuk menguatkan dirinya pergi umroh. Karena umroh dan haji adalah ibadah puncak. Semua dikerahkan, pikiran, perasaan, harta, tenaga, semua kesabaran full. Kalau nggak kesabaran full, ada orang yang sudah haji, salpok, mun haji, deui. Karena nyaho cenah haji teh capek, umrah teh capek, mun sekali-kali deui. Naudzubillahi min dzalik. Ada faktanya itu orang yang ya salpok, betul mayang deui berkali-kali. Main apa mun? Kenapa? Bismillah ketika berangkat, tidak ada Allah dalam hatinya, tidak ada sama sekali, tidak ada lillahi ta'ala ini teh menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Sebelum nanti kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Di dunia saja kita nggak kuat melakukan proses perjalanannya,
Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah menyatakan kehidupan di dunia ini, perjalanan di dunia ini adalah safar qarib, perjalanan dekat sekali. Berapapun usia kita, itu safar qarib, perjalanan pendek, gak kerasa, tiba-tiba saja sudah tidak ada di hadapan saudara kita. Tapi perjalanan panjang setelah kematian itulah safar ba'id, panjang dan jauh sekali perjalanan, karena akan berliku kita mengikuti tahapan-tahapannya sampai kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang menuju Allah, tapi tidak semua orang menuju Allah dalam kenikmatan. Ada yang menuju Allah kembali dalam kesengsaraan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin rahimakumullah, kita mengantarkan ini dalam taklim ini khusus ya, di pekan pertama bulan November ini kita ingin menguatkan diri kita tentang bahwa dalam hidup kita ini fokus tujuannya adalah lillahi ta'ala, dan itu perlu dilatih, belajar terus, belajar, jangan berhenti untuk belajar. Maka ada yang perlu syukuri dalam hidup kita. Salah satu yang harus disyukuri adalah nikmat dalam hati merasa diri bodoh. Nikmat dalam hati merasa diri bodoh, itu nikmat, harus disyukuri. Kalau kita masih merasa saya masih bodoh, masih perlu ilmu, makanya kenapa para ulama dalam kitabnya pembukaannya selalu al-fakir, 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 orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan dan kehilapan. Dalam mukadimah para ulama kitab-kitabnya, mereka merasa orang yang paling fakir, butuh rahmat Allah, butuh ampunan Allah. Itu adalah hati yang merasa diri terus merasa bodoh. Jangan merasa pintar, merasa sudah sempurna, merasa sudah rajin, merasa sudah dan seterusnya. Makanya hadir kita di majelis taklim ini juga itu nikmat merasa bodoh yang mendorong kita hari ini hadir kembali di majelis taklim. Besok hadir lagi, pekan depan hadir lagi, bulan depan hadir lagi, terus begitu. Itu adalah hal yang harus disyukuri. Syukuri dalam hati kita. Mengapa kita selalu ingin mendengar kata-kata ulama, membaca kata-kata ulama, petunjuk ulama, nasihat dari saudara, terbuka hati kita. Karena itu nikmat selalu merasa diri bodoh. Beda dengan orang yang tidak menyadari kebodohannya. Dia tidak ingin memperbaiki dirinya dan tidak akan memperbaiki dirinya. Sudah merasa sudah cukup, tidak perlu ngaji, bisa sholat mah, bisa wudu mah, walaupun belum tahu dia betul tidaknya sholat dan wudunya. Bisa hidup, bisa iya, bisa itu, sama sekali tidak pernah menyentuh majelis taklim. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat senantiasa merasa bodoh, merasa diri bodoh, sehingga mengkaji dari manapun sumbernya. Sekarang ada teknologi maju, ya, buku masih ada, HP menyediakan banyak sekali program-program yang bermanfaat buat kita. Apalagi majelis taklim, jangan pernah ditinggalkan. Dua tempat yang nanti akan di akhirat menjadi tempat berlindung kita manusia di akhir zaman adalah rumah dan masjid atau majelis taklim. Luzumul bait menjadi kewajiban manusia di akhir zaman. Jangan sering keluar rumah kalau tidak punya kepentingan. Ada dalam pembahasan kita tadhkirah dan kitab-kitab yang lain yang saya pernah kaji. Luzumul bait di akhir zaman itu adalah keharusan. Jangan sering keluar rumah kalau tidak perlu. Semakin mendesak nanti teknologi semakin maju, walaupun fitnah itu datang tanpa kita harus keluar rumah sekarang. Apalagi kalau keluar rumah, fitnah akan lebih datang lebih cepat daripada perkiraan kita. Itu luar biasa. Ini yang menjadi landasan kita. Kenapa kita ingin menjadi ahli ilmu? Umrah dan haji
adalah ibadah yang mengumpulkan semua apa yang kita miliki di dunia. Dari awal kita rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, umroh dan haji adalah ibadah puncak. Allah ingin menguji kita nilai pengorbanan kita untuk Allah. Itu berat. Makanya anak Nabi juga, Qabil dan Habil, dua-duanya diuji untuk berkurban, tetapi tidak dua-duanya mampu. Ya, tidak dua-duanya mampu. Hanya Habil yang mampu, Qabil tidak mampu. Dia hanya mempersembahkan sayur dan buah yang nilai kualitasnya buruk dan jelek karena dia merasa sayang. Kita juga ada orang yang seperti itu di dunia ini, sayang untuk ibadah kepada Allah. Ya dipakai umroh, ya dipakai haji, ya balilah dan buah nakara resal, muli imahnya itu adalah manusiawi, walaupun tidak normal, karena itu dominan manusia, hawa nafsunya seperti itu. Dikumpulkan tuh ujian oleh Allah di ibadah umroh atau haji itu. Kalau ikuti nafsu dengan nafsu sama, seorang pasti cukup asa kali itu. Tetapi kalau dengan iman, panggilan pasti akan merasakan rindu di Baitullah, ingin kembali lagi. Yang dari orang mau boga duit, mau pakai duit orang seberangkat ya, mau pakai duit seberangkat ya. Macaran awe berangkat. Karena pakai duit, jadi ada berat orang bekalnya. Evaluasi buat kita dalam hadis riwayat Anas bin Malik, al-umratu wajibatun kawujubil haji man istata'a ila sabil. Umrah teh wajib seperti haji. Satu pendapat yang lain, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil umrah awajibatun hiya qala la wa anta tamira khairul laka. Nabi ditaros, ya Rasul, umrah itu wajib apa enggak? Kata Rasulullah, itu wajib, tidak wajib. Tapi catatan Rasul, wa anta tamira khairul laka. Kalau kamu umrah itu lebih baik. Maka harus evaluasi kita pada diri kita. Ya, mana yang akan kita dahulukan, kepentingan Allah apa kepentingan kita? Walaupun sifatnya alternatif, pilihan. Kalau haji itu wajib full, sepakat ulama. Kalau manis tato ila sabil, mampu di jalan, ada bekalnya segala macam, jangan maksakan. Ulang hari haji ngajual imam terus balik di haji terus dari imam. Nah, ulah apa? Pokok primer itu. Pokok dan primer. Mampu itu sudah luas. Gak punya utang, gak punya tanggungan yang jatuh tempo pada musim haji itu, atau belum dapat keringanan dari yang orang punya piutangnya, jangan berangkat. Ditagih, itu bayar hutang orang, malah pergi umroh, pergi haji. Jangan bayar dulu hutang kita, kecuali hutang yang bisa ditempokkan dengan jangka cicilan kita. Yang masih punya cicilan rumah, pergi umroh, boleh silakan, karena hutangnya tidak jatuh tempo yang harus bayar. Boleh silakan. Ini adalah hal yang harus kita pahami. Tapi kalau kita tidak punya kebutuhan pokok yang belum terpenuhi, kemudian kita punya uang yang cukup, mending mana? Umroh apa beli mobil? Ya, umroh apa beli mobil? Mending umroh kaitannya. Kecuali mobil itu menjadi primer kata ulama, kecuali memang kita tidak harus punya mobil, maka boleh silakan beli mobil. Kualitas tuh sikap kita, mementingkan Allah apa mementingkan diri kita, itu. Tapi mungkin kita akan punya pertimbangan, hanya banyaknya orang pertimbangannya bukan syariah, tapi pertimbangan kepentingan menurut kita. Karena nanti ibu-ibu kalau punya uang ditabung dari anaknya, simpan
gitu. Bagi sudah tua ya, sudah penasaran lah, nggak bisa naik, nggak pernah naik mobil segala macam gitu. Tabung uangnya, mendingan dicicil untuk pergi umroh gitu. Atau haji itu kalau masih tercapai usianya, niatkan. Kalaupun tidak tercapai, sudah dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diragukan lagi pahalanya. Banyak hadis yang menyebutkan orang yang memilih umroh, tapi setelah pergi umroh, apa yang cita-citanya yang dia tangguhkan, tadinya yang boga usaha, yang boga iya, yang duit makanan cukup. Setelah umroh terpenuhi semua apa yang dihajatkannya, gitu. Karena mementingkan kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlatih mengorbankan apa yang kita inginkan, lebih mementingkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan seharusnya buat kita. Gitu. Ini adalah penting ya. Ada hadis yang memberi kita catatan ya. Hadis qudsi, yaqulullahu azza wa jalla, inna abdan ashahtu jismahu wa awsa'tu alaihi fil ma'isha ta'ti alaihi khamsatu aqwam lam yafid ilayya la mahrumun. Ada seorang hamba telah aku sehatkan badannya, aku jamin ma'isyahnya, tapi 5 tahun dia tidak mendatangiku, kata Allah, la mahrumun, akan terhalang kebaikan, rahmat, berkah dalam hidupnya. Ibu-ibu kalau punya uang, kita lebih dari 5 tahun mungkin nggak masalah kalau sudah niat haji mah. Tapi kalau kita berkecukupan dalam jeda 5 tahun tidak menuju Allah juga dengan umrah dan haji, maka Allah akan halang kebaikan. La mahrum, akan terhalang. Makanya evaluasi buat kita. Itu. Evaluasi buat kita. Kalau yang punya kecukupan harta, kecukupan rezeki, kesehatan, bismillah, berangkat umrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, rencanakan haji menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita dengan jalan apapun yang Allah ridhoi, ya, entah kita, keturunan kita bisa umrah, bisa pergi haji ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya itu kata ulama, Allah bukan memanggil yang mampu, tapi memampukan orang yang terpanggil. Orang yang merasa terpanggil, dia akan mampu. Tapi yang merasa tidak terpanggil, dia tidak akan dapat kemampuan. Itu. Yang kita ikhtiar, walaupun Allah yang mentakdirkan apapun buat kita semua. Demikian sebagai pengantar keberangkatan Bineng sama Om Hasan. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapat berkahnya dari keberangkatan mereka berdua. Kalau tidak kita, anak cucu kita ada yang berangkat dan mendoakan kita langsung di depan Baitullah. Abong lamun ke umrah haji tercurik di hadapan Ka'bah. Pasti belum sampai juga udah nyurucut Cipanon. Asa mimpi. Energinya terasa sekali. Kita sholat di depan Ka'bah yang selama ini jadi pusat kiblat umat Islam sedunia. Tiba-tiba kita sholat di depan Ka'bah gitu. Masya Allah. Menurut tempat saya mah ada Ka'bah yang saya ininya ya mau balik-balik gitu. Luar biasa nikmat. Tetapi tetap niatkan ibu-ibu ya, supaya niatnya dihitung oleh Allah. Pak Ustaz, adimah punya kemampuan atau asalnya iraha teh umrah. Teh bisa teh haji oge, tetap jangan ditutup pintu rahmat dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang kenceng terus hayang, mudah-mudahan dicatat tuh Allah pahalanya sebagai pahala umrah dan pahala haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi mudah-mudahan Bineng dan Om Hasan dalam perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dilancarkan dalam rangkaian proses ibadahnya, dan nanti pulang kembali membawa predikat umroh
yang mabrur dan makbul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian saja mungkin acara kita pagi hari ini. Kita bersyukur juga terakhir majlis kita sudah bisa mulai akan dipakai. Mudah-mudahan manfaat dan jariah jamaah semuanya menjadi wasilah meringankan hisab kita di akhirat nanti dan memberatkan mizan kita di yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Akhir dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan wafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.